jauh darimu, engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. engkau segalanya bagiku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu Ku jauh darimu, engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. engkau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my
Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Satu pujian akan mengantar kita dalam saat teduh kita. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita bangkit berdiri
kita akan menyerahkan ibadah kita pada saat ini ke dalam tangan Tuhan sendiri. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga oleh sukacita daripada Roh Kudus kita dapat memuliakan namanya pada pagi ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Kami juga menyapa shalom kepada seluruh Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti rangkaian ibadah Gereja Isa Al-Masih Jemaat Peringgading secara online. Kita sungguh bersyukur kita boleh memasuki di minggu yang pertama bulan Maret 2023. Kalau kita boleh sedikit menengok perjalanan kehidupan kita ke belakang, sungguh banyak ucapan syukur yang seharusnya kita katakan kepada Tuhan atas pemeliharaan dan kasih-Nya. Di dalam Mazmur 98 ayat 7 sampai dengan 9 dikatakan bahwa seluruh alam semesta ini memuji dan meninggikan Dia. Baik seluruh laut dengan isinya, gunung-gunung, sungai-sungai. Demikian juga dengan kita yang ada di sini. Kita rindu untuk memuji dan meninggikan Dia, dan kita mau siapkan hati kita untuk memuji Dia. Datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sorak-sorai dan sukacita. Kita akan pujikan pujian ini. Kita mau katakan, Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah-Mu. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan mohon-mohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, memuji Dia. Bertepuk tangan memuji Dia. Memuji Dia. Berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian.
Mari sekali lagi saya ajak untuk kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami sebagai umat-Mu boleh bersama-sama berhimpun di rumah Tuhan. Kami sungguh percaya ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Bapa, di dalam ibadah kami yang pertama, kami rindu untuk kami boleh siap untuk memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau. Dan kami percaya hati Tuhan boleh disenangkan melalui puji-pujian kami. Dan juga firman Tuhan yang akan ditaburkan, kami pun boleh kembali dikuatkan dan disegarkan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan bertahta di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum duduk, mari kita berikan salam namaste kepada kanan kiri meskipun tertutup masker, tetapi kita memberikan senyum yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di sekitar kita. Silakan duduk, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita sungguh bersyukur karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Pemeliharaannya sungguh nyata. Bersyukurlah. Mari kita akan pujikan pujian ini dengan penuh semangat. Kita datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Bersyukur ke dalam pelatarannya. Kau
kita akan bangkit berdiri. Karena kita mau katakan, Tuhan terima kasih. Karena aku menjadi umat-Mu yang Engkau berkati. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu dan saya terkasih dalam Kristus. Kita sungguh bersyukur kita menjadi umat yang sungguh diberkati Tuhan. Dan pada pagi hari ini bersama-sama kita akan menghafal ayat. Ayat saya akan membacakan 2 kali dan kemudian bersama-sama 1 kali, dan setelah itu kita akan menghafalkannya 1 kali. Ayat pada pagi hari ini diambil dari Daniel pasal 4 ayat 3a. Betapa besarnya, tanda-tandanya, dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya.
Daniel 4 ayat 3a. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kita akan bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Daniel 4 ayat 3a. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kita akan hafalkan. 1, 2, 3. Daniel 4 ayat 3a. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Mari kita beri sorak-sorai untuk Tuhan kita yang sungguh mulia. Dan pada pagi hari ini kita akan juga menyimak beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan 12 Maret 2023 pukul 6, 9 pagi dan setengah 5 sore dilaksanakan secara onsite dan online. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat mengambil hosti pada Jumat 10 Maret 2023 pukul 9 sampai pukul 2 siang di ruang CCTV lantai 1 atau dasar bertemu dengan rohaniwan yang bertugas. Dan selanjutnya kita juga akan menyimak ada pengumuman untuk worship night, yaitu dengan tema melekat pada Kamis 9 Maret 2023 pukul 18.30 malam di GIA Pringgading, Jalan Pringgading 13 dengan song leader Bapak Beni Kristianto dan pembicara Bapak Pendeta Lukas Budiono. Dan selanjutnya jemaat dapat memberikan persembahan melalui QRIS, transfer ke rekening bank gereja atau kotak-kotak persembahan di dalam gedung gereja dan di luar gedung gereja di bawah tangga ruang konsistori. Dan kita akan mempersiapkan hati untuk kita membawa persepuluhan dan persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya sebuah ayat akan melandasi dari kitab Maleaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Doa persembahan akan disampaikan oleh Bapak Petrus Agus Wibowo. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu sempurna, penyertaan-Mu selalu di dalam hidup kami hari lepas hari. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk memberikan korban syukur serta persepuluhan kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang menguduskan, menyucikan dan Kau layakan, sehingga persembahan kami ini Tuhan boleh berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu.
Gus Wibowo akan berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bawa seluruh persembahan yang sudah terkumpul ke dalam tangan pimpinanmu. Yang Engkau berkati setiap sidang jemaatmu dengan berkat-berkat yang daripada Engkau. Kau curahkan dengan penuh kelimpahan dan kelancaran dan seluruh pekerjaan di dalam segala apa yang dikerjakan, Kau jadikan berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga memberkati untuk majelis bendahara yang akan mengelola seluruh keuangan yang ada. Kau yang memberikan hikmat yang daripada Engkau sehingga semuanya boleh dipakai untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam ibadah yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Budiono. Dan sebelumnya kita akan diberkati oleh pujian yang akan disampaikan oleh PSMB Pria. Tuhan memberkati. Ciptaan baru.
Puji nama Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi semuanya, shalom. Oleh kemurahan Tuhan, kembali kita boleh bersekutu bersama-sama pagi hari ini. Dalam ibadah kita, biarlah kita selalu datang dalam ibadah dengan penuh sukacita, penuh kerinduan untuk Tuhan berfirman kepada kita. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan sabda firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong baik hamba yang akan menaburkan benih firman Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang akan membaca dan merenungkannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Mulai ayat 22 sampai ayat 28. Sebuah kisah yang barangkali kalau kita sudah menjadi orang Kristen lama, kisah yang berulang kali kita dengar. Tetapi di dalam kisah ini kita bisa banyak belajar hal-hal yang perlu kita pelajari bersama-sama. Matius 14 ayat 22 sampai 28 tapi 33 ya. Kita baca satu perikop penuh. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan, Matius 14 mulai ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, ini murid-murid menghadapi bencana, peristiwa alam yang begitu menakutkan. Bencana alam bukan hal yang bisa disepelekan. Bencana alam bisa terjadi sewaktu-waktu dan bisa menimpa siapa saja. Bencana alam bisa bahkan mengancam nyawa, mengancam kehidupan ini. Dan kita tinggal di tengah-tengah bangsa, negara yang rawan terhadap bencana alam. Kita ada dalam satu situasi cuaca yang juga ekstrim sekali, yang di sana sini menimbulkan bencana-bencana. Yang namanya longsor, yang namanya banjir, yang namanya jalan itu menjadi ambles dan seterusnya, banyak terjadi di bagian-bagian negara kita. Ini bencana-bencana sampai kepada peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Seperti tsunami yang pernah terjadi beberapa tahun yang lampau di Aceh. Saudara-saudara, ini bencana alam. Manusia bisa berjuang dalam hidup, tetapi seringkali juga harus menghadapi realita. Apa yang dikerjakan tak mampu menyelesaikan dengan sempurna. Masalah-masalah dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa murid-murid ini naik ke atas perahu
mulai mendayung perahu, menyeberang danau Galilea atas perintah Tuhan Yesus sendiri. Setelah mereka menyaksikan sepanjang hari Tuhan Yesus mengajar orang banyak, ribuan orang. Bahkan kemudian ditutup dengan sebuah peristiwa yang ajaib, yaitu mujizat. 5 roti 2 ikan. Tuhan mencukupkan kebutuhan makan ribuan orang pada waktu itu yang berkumpul. 5.000 laki-laki. Belum termasuk yang perempuan, belum termasuk anak-anak. Dan masih sisa 12 bakul. Ini luar biasa. Murid-murid menyaksikan peristiwa-peristiwa yang spektakuler yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Selesai semua itu, Tuhan Yesus memerintahkan karena hari sudah mulai malam. Matahari mulai tenggelam. Yesus mengatakan kepada murid-murid, segera bertolak ke seberang. Melalui danau Galilea menuju tempat di seberang sana. Yesus menyuruh murid orang banyak pulang ke tempatnya masing-masing. Sudah, ini murid-murid taat. Danau Galilea, danau yang begitu besar, begitu luas sehingga seringkali orang menyebut ini seperti lautan karena begitu luasnya. Danau Galilea posisinya 198 meter di bawah permukaan laut. Danau Galilea memiliki kedalaman sekitar 45 meter. Jadi saya bisa bayangkan ini bukan kolam kecil. Dan begitu luas sekali, berkilo-kilo luasnya. Saudara-saudara, yang menarik danau ini juga dikelilingi oleh perbukitan di sekitarnya. Dan yang unik, danau ini sewaktu-waktu bisa kedatangan angin sakal. Angin yang bertiup dengan begitu keras melalui celah-celah pebukitan yang ada mengelilingi danau itu. Ketika angin itu mulai masuk, berhembus dengan begitu kuat, maka angin itu akan berputar di sana dan bisa menimbulkan gelombang yang begitu menggoncangkan. Sering terjadi pada malam hari, saudara. Sehingga kalau saat ini orang berwisata menuju ke Israel, saudara, maka diajak dalam pelayaran itu biasanya akan dilakukan siang hari, tidak malam hari. Karena ada risiko-risiko yang seperti itu. Saya tidak tahu kondisi yang terakhir bagaimana. Tetapi pada kisah ini dikisahkan, saudara, ketika murid-murid mulai mendayung perahunya, mulai menyeberang, awalnya tenang-tenang saja, tetapi setelah sekian jauh dia dari pantai, tiba-tiba menghadapi sebuah peristiwa yang tidak diduga. Angin sakal itu turun ke danau, menimbulkan goncangan-goncangan, ombak yang meninggi, menghantam perahu. Apa yang dilakukan murid-murid? Murid-murid menghadapi semuanya. Ini mentalitas yang baik. Ada kesulitan datang, hadapi. Diusahakan, diperjuangkan. Dalam hidup ini kita menghadapi banyak hal yang boleh terjadi, yang bisa terjadi. Kita perlu memiliki satu sikap mentalitas yang baik. Berjuang menghadapi, gigih menghadapi, berani menghadapi. Ini mentalitas yang bagus. Kecemasan, ketakutan itu bisa diatasi ketika kita berjuang menghadapinya. Seorang anak ketika akan menghadapi ujian, kadang cemas, kadang takut. Tetapi kecemasan, ketakutan itu bisa hilang ketika anak itu tidak terus bermain, tetapi mulai mau belajar, mempersiapkan diri, membaca materi-materi yang akan diuji beberapa hari kemudian. Ketika seseorang siap dengan semuanya itu, ketakutan itu hilang. Bukankah begitu, saudara? Ya, dalam pekerjaan pun kadang-kadang ketika kita harus mengerjakan tugas-tugas yang baru, kadang-kadang ada ketakutan yang muncul dalam hati. Apa yang harus dilakukan? Siapkan diri. Upgrade diri dengan baik. Supaya kita bisa beradaptasi dengan tugas-tugas yang memang harus saya lakukan. Tugas-tugas yang baru. Maka ketakutan, kecemasan itu bisa hilang. Bisa diselesaikan. Ketakutan yang berlarut-larut karena kita tidak menghadapi dengan baik,
menimbulkan masalah psikis dalam diri kita sendiri. Maka kita perlu menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki mental yang tangguh. Tidak menghindar dari kesulitan yang ada, tidak mencari alasan untuk tidak mengerjakan yang menjadi tugas kewajiban kita, tidak mencari pembenaran diri. Kadang orang itu kan pandai mencari pembenaran diri. Tidak benar tapi berusaha merasionalisasikan dengan argumen-argumen sehingga seolah-olah dia benar pada posisi yang ada. Saudara-saudara, murid-murid tidak. Dia berjuang begitu rupa untuk bisa mengatasi badai yang sedang terjadi yang menerpa perahu mereka. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam kisah ini disebut sekalipun murid-murid sudah berjuang dengan keras, badai itu tidak kunjung sirna. Masalah itu tidak bisa ditaklukkan. Nah, disinilah titik masalahnya. Ketika manusia sudah berjuang, ketika seseorang sudah berjuang dengan keras, segala daya upaya dilakukan, tapi nggak ada penyelesaian masalahnya. Justru semakin memuncak masalah. Ini menimbulkan ketakutan yang muncul. Bahkan ketakutan itu bisa terus memuncak dalam hidup ini. Bukankah begitu? Ketika orang sakit, dia berjuang untuk berobat. Kesana kesini. Tetapi pada satu titik bisa jadi dokter mengatakan sudah nggak mampu lagi untuk bisa ditangani secara medis. Sudah ini badai. Kalau seseorang harus menghadapi situasi seperti ini badai. Sudah diusahakan, sudah diperjuangkan, diupayakan maksimal. Tetapi kemampuan medis mengatakan ini di luar batas. Ketika perusahaan mulai mengurangi karyawan dan mulai menseleksi karyawan yang akan kena PHK dan nama kita ada di sana, diumumkan PHK, ini badai sudah. Bagaimana melanjutkan kehidupan tanpa pemasukan keuangan yang sangat dibutuhkan oleh seseorang atau keluarga ini. Ketika kita menginvestasikan keuangan kita pada proyek tertentu, pada sektor tertentu, barangkali itu adalah nilai yang mayoritas dari yang kita miliki. Perhitungannya sudah baik. Tetapi ternyata meleset. Selalu ada kemungkinan kegagalan. Dan terjadi kegagalan. Ini badai. Badai bisa muncul dalam banyak sektor kehidupan. Bisa menimpa siapapun juga. Murid-murid juga tidak pernah menyana. Dengan yakin, dengan percaya. Karena guru yang suruh. Karena Tuhannya yang suruh. Berangkat itu perahu. Dengan penuh percaya diri. Tetapi toh ada badai di sana. Sekalipun kita anak Tuhan, sekalipun kita percaya Tuhan, sekalipun kita mengikuti tuntunan Tuhan, tidak otomatis kita bisa lolos dari kemungkinan-kemungkinan yang semacam itu. Saudara-saudara, murid-murid menghadapi badai yang sangat ekstrim pada saat itu, berjam-jam tidak pernah selesai badai itu, semakin keras, semakin goncangan-goncangan terjadi. Dari mulai mereka berjuang bisa mengendalikan semua keadaan, menjadi tidak mampu mengendalikan keadaan lagi. Saudara-saudara, kalau seseorang yang ahli, murid-murid ini ahli dalam dunia pelayaran, bisa memanage, bisa mengelola situasi krisis yang terjadi karena goncangan-goncangan badai itu. Tetapi ketika goncangan itu lebih tinggi, lebih intens terjadi, mulai murid-murid mengalami kepanikan, tidak sanggup lagi mengontrol keadaan, tidak sanggup lagi mengendalikan. Sudah terombang-ambing, tidak terkendalikan. Perahu itu dipermainkan oleh gelombang di tengah-tengah danau yang luasnya luar biasa, dan itu malam hari yang pekat. Kalau sudah seperti itu, siapa yang bisa tolong? Kalau zaman sekarang barangkali seperti seseorang yang harus mengendari mobil, tiba-tiba di turunan yang cukup curam, remnya blong. Kalau sudah rem blong itu mau bagaimana? Siapa yang bisa tolong?
Ini di luar kendali. Tak mampu lagi kita bisa menguasai kendaraan itu. Ada situasi-situasi yang kadang kita mengatakan, kalau bukan Tuhan yang menolong, habis. Kalau bukan Tuhan yang turun tangan, tak mampu aku bisa menyelesaikan. Sudah, ini pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh para murid Tuhan Yesus. Mereka sudah berjalan begitu jauh. Kitab suci mencatat jarak ketika malam hari itu sekitar 2-3 mil dari tepi pantai itu. 2-3 mil itu berarti sekitar 3 kilo, 4 kilo. Jarak yang begitu jauh. Tidak mungkin kembali. Danau yang disebut lautan itu begitu dalam. Situasi yang seperti ini tidak ada lagi bisa dilakukan. Saudara-saudara, saya harap kita tidak mengalami situasi seperti ini. Tetapi siapa yang bisa memastikan bahwa hal-hal semacam ini tidak mungkin mampir dalam kehidupan. Saudara, tetapi ada satu berita bagus, ada good news, berita bagus. Kalau situasi tak mampu dikendalikan lagi, ada sepasang mata yang melihat. Kita baca dalam Injil Markus ayat paralel dari Matius 14 ini. Markus 6 ayat 48. Dikatakan demikian. Ia, yaitu Yesus, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Wah, ini ayat yang menyejukkan sekali ya. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak mampu menyelesaikan masalah. Ada sepasang mata yang melihat. Mata Tuhan itu melihat dengan kesetiaannya. Itu artinya Tuhan memperdulikan kita. Tuhan mengetahui pergumulan kita. Tuhan tahu batas-batas kekuatan kita di dalam mengelola kehidupan ini. Di dalam mengelola permasalahan kehidupan ini. Tuhan tahu semuanya. Saya ingat satu lagu lama yang berkata, terkadang kita merasa tidak ada jalan yang terbuka. Tidak ada lagi waktu. Terlambat sudah. Tetapi refrennya lagu itu berkata, dia itu mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Persoalan yang sedang kita alami. Saudara-saudara, kita bisa berprasangka bahwa jalan kita sudah tertutup. Bahwa hari esok kita sudah terblokir semuanya. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan. Entah itu kesehatan kita. Entah itu masalah karir, pekerjaan, bisnis kita. Entah itu kondisi keluarga kita sendiri. Capek rasanya untuk bisa menyelesaikan konflik-konflik yang rasanya tidak ada ujung pangkalnya. Saudara-saudara, ada sepasang mata yang melihat. Ada sepasang mata yang peduli di dalam kondisi-kondisi yang kita rasanya kita sudah pada titik tak mampu lagi. Titik kemustahilan itu, saudara-saudara. Bukan saja Tuhan peduli, bukan saja Tuhan mengerti, tetapi dia juga maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa. Saudara, secara manusia ketika seseorang mengalami kedukaan, kesedihan yang begitu berat, apabila ada orang yang peduli kepada dia, ada orang yang coba mau mengerti kondisinya, tidak menyalahkan, tidak menekan hidupnya, mau mendampingi, itu sudah bagus bukan? Tetapi seringkali manusia tidak bisa menyelesaikan secara tuntas, tetapi sepasang mata yang melihat, mata Tuhan, itu luar biasa. Alkitab mengatakan Yesus ketika menyuruh murid-muridnya menyeberang, Yesus naik ke atas bukit dan Yesus berdoa di sana. Sepasang mata itu melihat, peristiwa itu terjadi 2-3 mil dari pantai. 3 kilo, 4 kilo dari pantai. Sepasang mata
melihat. Ini luar biasa. Malam hari tak mungkin manusia bisa menerobos dengan pandangan matanya. Bagaimana bisa melihat? Yesus Maha Kuasa. Dia kuat, dia mampu menerobos kemustahilan itu. Ini luar biasa sekali. Dulu zaman-zaman kita masih muda, sekitar tahun 85 apa 86, 87 ada film televisi The $6 Million Man. Pernah lihat itu? Steve Austin. Saya suka lihat. Sebelum ada film Terminator itu ya, belum ada. The $6 Million Man. Orang yang kuat ya. Dari komponen-komponen besi dalam tubuhnya. Lalu yang istimewa itu matanya ya. Matanya itu memiliki kemampuan lensa matanya itu diubah dengan teknologi itu film. Jadi dia bisa melihat dalam jarak yang jauh. Gitu ya. Dia seperti melihat begitu dekat gitu ya. Peristiwa yang jauh di sana. Tidak pakai teleskop ya. Bapak Ibu mungkin tahu film itu. Lalu dia punya kekuatan untuk berlari dengan cepat sekali. Seringkali di film itu di slow motion kan ya. Berjalan ya, berlari begitu. Tenaganya luar biasa, dia bisa mengangkat mobil, ya, dia bisa menghantam dengan begitu kuat sekali, sehingga mampu menyelesaikan banyak masalah ketika dia datang. Tetapi Yesus lebih dari semua itu. Yesus melihat jarak yang begitu jauh yang mustahil bisa dilakukan oleh siapapun juga pada malam hari. Lalu Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, dia segera berjalan di atas air. Datang menjumpai murid-murid yang jaraknya begitu jauh. Dengan cara yang impossible dilakukan oleh manusia siapapun juga. Ketika saudara di dalam kepayahan hidup, merasa sendiri, tidak ada orang lain. Alkitab memberikan sebuah good news, kabar baik. Ada sepasang mata yang melihat keberadaan kita. Penderitaan, sakit, pergumulan, ketakutan, kegalauan hidup. Ada sepasang mata yang melihat. Dan dia bergerak dengan kuat kuasanya. Itu bedanya Yesus dengan para murid. Murid ketika menghadapi masalah, ketika tidak lagi mampu mengendalikan masalah itu, lost control semuanya. Ketakutan itu sudah tidak terkendali, menjadi liar. Kepanikan yang begitu luar biasa. Sampai-sampai ketika dari kejauhan mulai melihat sosok yang berjalan di atas air, dia nggak mengenali lagi. Padahal baru aja sebelumnya bersama-sama dengan Yesus sepanjang hari. Tapi nggak mampu melihat bahwa sosok itu adalah Yesus. Kita kan bisa mengenali ya orang-orang yang sudah ada dalam lingkaran kita yang dekat, dalam pergaulan kita atau keluarga kita tahu kok. Dari jauh kadang-kadang kita tahu. Walaupun tidak melihat wajahnya, kita tahu cara jalannya, oh ini si dia gitu ya. Cara jalan itu kita bisa tahu, kita bisa kenalin karena kita sudah akrab. Murid-murid lupa sama sekali bahwa itu Tuhan. Sampai dia berkata, hantu. Kepanikan menutup pengenalan akan Tuhan. Ini murid-murid alami. Saudara, tapi Yesus tidak pernah bisa digoncangkan keteguhan hatinya, keteduhan hatinya. Murid-murid goncang oleh keadaan. Yesus tidak pernah digoncangkan oleh keadaan. Dalam peristiwa yang lain, Tuhan Yesus juga pernah tidur di buritan dari perahu murid-murid ketika perahu itu diombang-ambingkan oleh badai juga. Tuhan Yesus tetap tenang di sana. Ini sepasang mata yang melihat, mata Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang maha kuasa, saudara-saudara. Sehingga kemustahilan itu menjadi tidak mustahil ketika Yesus itu datang. Yesus menjumpai murid-murid yang di dalam bahaya itu. Sampai akhirnya saudara, ketika sudah mulai mendekat, Petrus salah satu murid yang ada di perahu. Di dalam keraguannya,
juga di dalam kepercayaannya, tapi dia ingin memastikan apakah betul sosok ini adalah Yesus. Ketika murid-murid berteriak, ini hantu, Yesus katakan, tenang, ini aku, jangan takut, kata Yesus. Benarkah dia Tuhan? Ketika dia dengar suara itu tentu dia mulai mengenal ini suara Tuhan. Ini suara Yesus. Tapi dia masih ingin memastikan lagi karena ini sesuatu yang tidak wajar, berjalan di atas air. Dan situasi psikis dari murid-murid betul-betul sedang panik luar biasa. Petrus sempat dengan cepat dia menganalisa keadaan dan dia berkata, jika itu benar engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Suruh aku datang kepada engkau, kata Petrus. Wah, luar biasa. Hanya murid yang bernama Petrus yang melakukan ini. Murid yang lain hanya diam saja. Saudara-saudara, dan ayat firman Tuhan berkata, ayat 29, hanya satu kata saja. Satu kata. Ketika Petrus memohon supaya kalau betul itu engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu. Yesus berkata apa? Ayat 29, hanya satu kata. Datanglah. Datanglah. Saudara-saudara, dan Petrus mulai turun dari perahu, dia berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa. Keluar dari perahu, kakinya menginjak air. Kalau bukan Tuhan yang menopang, tenggelam. Jangankan berjalan Bapak Ibu. Satu kaki saja kita masukkan ke dalam air, pasti tenggelam. Bukankah begitu? Jangan katakan saya punya iman, saya akan coba seperti Simon Petrus, enggak bisa. Ya. Kita pulang, kita pergi ke kolam renang, saya mau punya iman, saya mau berjalan di atas air. Saudara, masukkan kaki, baru satu kaki, masuk melangkah yang pertama ke dalam air, langsung masuk itu. Enggak akan berdiri, tetapi Petrus pada waktu keluar dari perahu, kakinya diangkat, menginjak air di kedalaman yang lebih dari 45 meter tadi. Saudara-saudara, tidak tenggelam. Naik, kaki yang satu dikeluarkan, dua kaki ada di luar perahu. Perahu yang bukan di tepi pantai, perahu sedang di tengah-tengah Danau Galilea. Di malam yang gelap, di saat ombak itu sedang bergelora, kedua kaki berdiri di luar perahu dan mulai melangkah berjalan step by step, langkah demi langkah menuju kepada Yesus. Tidak disebut berapa lama, berapa langkah tidak disebut. Ini ajaib karena ditopang oleh sabda Tuhan Yesus yang berkata, datanglah. Kalau Tuhan mau mengubah keadaan cukup satu kata. Bukankah kisah penciptaan itu disebutkan? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Terus sabda firman, sabda Allah itu disampaikan. Bumi dengan segala isinya tercipta. Pada saat itu hanya satu kata, datanglah. Ketika kita merespon perkataan Tuhan, saudara-saudara, maka kita mengalami kuasa Tuhan. Petrus betul-betul mengalami kemenangan. Berjalan di atas air. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mulut singa yang semestinya disiapkan untuk menerkam Daniel ketika Daniel dijebloskan ke gua singa. Karena Tuhan yang menopang, karena Tuhan yang menyertai Daniel, mulut singa itu tidak bisa membuka. Tidak ada satu luka pada tubuh Daniel.
Saudara, ini kabar baik. Kita bisa tidak berdaya menghadapi situasi kehidupan, tetapi ada sepasang mata yang melihat keadaan saudara masing-masing. Percaya kepada dia ketika dia mulai berfirman. Tidak banyak satu kata mengubah keadaan Petrus yang tadinya begitu ketakutan luar biasa mulai berjalan seperti Yesus berjalan di atas air. Seringkali kan kita kalau merenungkan bagian ini kita fokus kepada ketika Petrusnya tenggelam. Iya sih nggak punya iman makanya tenggelam gitu. Tidak punya iman makanya tidak bisa berjalan di atas air. Saudara-saudara, Petrus berjalan di atas air. Memang kemudian disebut oleh Alkitab dia tenggelam. Ketika apa? Ketika mulai merasa tiupan angin itu. Dia mulai mengarahkan pandangannya kepada sekitarnya. Dia mulai melihat kondisinya. Kenapa saya berdiri pada tempat yang salah gitu ya. Mestinya berdiri kan di atas perahu. Mestinya berdiri di atas tanah. Ini saya berdiri di atas air. Ini salah gitu. Saudara-saudara, ketika dia mulai berpikir, ketika dia mulai merasakan dengan panca inderanya, apa yang terjadi pada saya ini sesuatu yang enggak benar gitu ya. Dia lupa bahwa apa yang sedang terjadi karena Tuhan menopang dia. Saudara-saudara, mengalihkan pandangan dari Yesus, kita berpaling kepada yang lain, menyebabkan kita tenggelam. Memalingkan pandangan kita dari Yesus kepada perkara-perkara yang kita anggap persoalan-persoalan yang memang begitu berat. Tak mampu saya selesaikan. Makin kita pandang masalah itu, makin besar masalah itu, makin kecillah Tuhan. Tetapi Petrus ketika Tuhan katakan datanglah, dia melihat Yesus dengan penuh percaya. Yang bersabda ini Tuhan Yesus. Yang bersabda ini adalah Tuhanku, penuh dengan kuasa. Maka dia melangkah, dia sanggup. Dia menang. Saudara-saudara, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini, badai enggak selalu kita bisa hindari dalam hidup ini. Permasalahan tidak selalu bisa kita hindari dalam hidup ini. Berjuang ketika kita harus menghadapi masalah, pergumulan dalam hidup ini, tantangan dalam hidup ini, berjuang. Tetapi percayalah juga, ada sepasang mata yang melihat. Kalau toh pada satu titik tertentu kita tak mampu lagi, kita menghadapi yang disebut dengan kemustahilan. Yesus melihat, Yesus berjalan di atas air, berjalan di atas segala kemustahilan. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Impossible menjadi possible. Demikian juga ketika kita mendengar sabda firman Tuhan. Yesus berkenan untuk menolong. Datanglah, percaya kepada dia. Hidup kita akan ditopang oleh Tuhan. Jangan mengalihkan pandangan kepada yang lain. Terus pandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan mengalami kemenangan. Saudara-saudara, kisah ini ditutup dengan bagus sekali. Melihat semua itu, Petrus tidak jadi tenggelam karena di tengah-tengah saat-saat dia akan tenggelam, dia berseru, Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat, dia mengulurkan tangan, dia mengangkat Petrus. Petrus dengan Tuhan Yesus akan naik ke atas perahu kembali. Orang terbengong-bengong melihat semua peristiwa itu. Lalu orang banyak di atas perahu, yaitu para murid-murid yang lain berkata, orang yang ada dalam perahu itu berkata apa? Sesungguhnya engkau anak Allah. Mereka sujud menyembah. Percaya selalu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, dia besar, dia besar. Mari kita naikkan pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah,
Roh Kudus hiburkan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah berdosa, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Saudara, ketika di dalam masalah seringkali kita ingin supaya masalah itu cepat-cepat sirna. Tuhan lalukan masalah itu. Tetapi Tuhan baru lakukan itu setelah kita sungguh-sungguh punya pandangan yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan teduhkan hati para murid-murid sebelum Tuhan teduhkan danau yang bergelora. Tuhan akan teduhkan hati saudara. Karena saudara memandang kepada Tuhan, saudara bersekutu dengan Tuhan, baru Tuhan akan selesaikan masalah saudara. Apa artinya diselesaikan masalah kalau hati kita terus bergelora? Penuh dengan ketakutan, kebimbangan. Tuhan Yesus teduhkan hati muridnya. Ini aku, jangan takut. Tuhan teduhkan hati murid-murid. Tuhan teduhkan hati Simon Petrus. Supaya Simon Petrus terus pandang kepada Tuhan. Kalau kita pandang kepada Tuhan, kita kuat, kita sanggup menghadapi masalah. Dan pada waktunya nanti pasti Tuhan selesaikan masalah. Masalah bukan terminal akhir, tetapi melalui masalah kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah anak Allah. Itu yang Tuhan mau, kita melihat Dia betul-betul maha kuasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. El Shaddai, oh El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, oh Dia besar, El Shaddai, mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, haleluya, haleluya. Glory. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang besar,
Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup meneduhkan hati kami. Oh haleluya, glory, glory. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal, Engkau yang selalu bekerja tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan. Apabila ada saudara yang saat ini rasa akan tenggelam seperti Petrus, ketika engkau berseru, Tuhan tolong aku. Pada saat ini Tuhan mengulurkan tangan, Tuhan mengangkat saudara, teguhkan, kuatkan hati saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau memberikan kemenangan pada setiap anak-anak-Mu. Pergumulan, tantangan apapun, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Yang impossible bagi kami, possible bagi Tuhan. Menjadi possible juga bagi kami ketika mata kami memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau menolong setiap jemaat Tuhan. Hari lepas hari boleh mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Berjalan di atas air, berjalan di atas kemustahil. Karena Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap doa-doa yang dibawa di hadapan Tuhan untuk hari depan, entah itu keluarga, entah itu pekerjaan bisnis, entah itu kesehatan, entah itu pelayanan, Tuhan dengar doa jemaat Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan yang hadir selalu dalam hidup ini. Terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan 1 minggu yang akan kami lalui. Jemaat Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam hidup, tugas-tugas kehidupan masing-masing. Bila tangan kemurahan Tuhan selalu terulur, memberikan kekuatan, mata yang terus memandang kepada Tuhan, melihat segala kemungkinan-kemungkinan perkara besar terjadi dalam hidup ini. Kemenangan-kemenangan boleh kami alami. Anak Tuhan tidak akan tenggelam, tapi akan terus berjalan di dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih, sesungguhnya Engkaulah anak Allah yang menyertai kami orang-orang yang percaya. Haleluya. Mari kita naikkan tangan kita ke atas bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat Tuhan yang berlimpah ruah. Berkat yang turun dari kasih Allah Bapa, di dalam anugerah kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menuntun menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin.